Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadad Ramdhani dengan NIM A2210109. Saya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanian presisi. Di mana pertanian presisi itu dilatar belakangi oleh 3 faktor, yaitu sektor pertanian yang menjadi pilar penting bagi Indonesia, lalu pembangunan pertanian yang semakin kompleks, dan juga teknologi yang semakin berkembang. Sektor pertanian yang telah terbukti sebagai pilar penting ekonomi Indonesia, namun sesungguhnya belum mencapai potensi yang secara maksimal. Globalisasi ekonomi dengan berbagai tekanannya telah mendorong penerapan paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan ke depan, yang harus bertumpu pada kemampuan sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Pembangunan pertanian ke depannya akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, tidak hanya karena deraan perubahan iklim, degradasi, dan juga alih fungsi lahan, serta serangan hama dan penyakit, tetapi juga isu ketidakpastian keberlanjutan produksi pangan dan pertanian, baik di tingkat nasional maupun global. Terjadinya pergeseran fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, pemukiman, dan juga infrastruktur jalan raya, yang mengakibatkan jumlah lahan semakin terbatas. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah mengembangkan pertanian modern berbasis smart farming, yang salah satu implementasinya dalam bentuk pertanian presisi. Smart farming merupakan mekanisme yang mengubah pola pengelolaan lahan pertanian yang sebelumnya dengan cara konvensional menjadi lebih produktif dan juga efisien melalui sistem otomatisasi kontrol dan monitoring dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Selanjutnya yaitu teknologi yang semakin berkembang, di mana berbagai teknologi pertanian presisi yang telah dikembangkan, antara lainnya Geographical Position System atau GPS, Geographic Information System atau GIS, Variable Rate Application, Remote Sensing System, Yield Mapping, dan juga Database Management System, serta Spatial Variability. Lalu selanjutnya masuk kepada pertanian presisi, di mana pertanian presisi ini mengusung tiga pengertian. Terdapat 3 pengertian. Pertama, konsep pertanian dengan pendekatan sistem pertanian dengan input rendah, efisiensi tinggi, dan juga berkelanjutan. Pertanian presisi erat hubungannya dengan pemberian input sesuai kebutuhan tanaman, kondisi lokasi, waktu, dan juga jumlah masukan. Oleh karena itu, pertanian presisi menjadi jawaban atas keterbatasan sumber daya air, tanah, pupuk, tenaga kerja produktif, dan juga faktor produksi lainnya, sehingga peningkatan hasil dan kualitas produk pertanian dapat dicapai secara optimal. Hal ini didasarkan pada 4 faktor yang saling terkait dalam penerapan pertanian presisi, yaitu pengurangan input, sistem pengendali yang disempurnakan, peningkatan efisiensi, dan juga sistem informasi manajemen. Selanjutnya terdapat definisi lain tentang pertanian presisi, yaitu sistem pertanian yang mengintegrasikan strategi manajemen dan juga teknologi untuk mengefisiensikan pemanfaatan sumber daya guna, mendapatkan hasil maksimal, dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Lalu terdapat kendala dan permasalahan dalam mengimplementasi pertanian presisi. Yang pertama yaitu infrastruktur, di mana infrastruktur untuk mendapatkan perangkat lunak dan juga perangkat keras masih belum memadai. Yang kedua yaitu standar minimum dan pengujian, di mana standar minimum dan juga pengujian untuk penerapan pertanian presisi perlu dirumuskan dan juga ditetapkan. Lalu yang ketiga, kompetensi kelembagaan, di mana kompetensi kelembagaan di tingkat petani yang dapat memanfaatkan pertanian presisi masih memerlukan pembinaan. Lalu jumlah dan kompetensi SDM. Jumlah dan kompetensi SDM di bidang mekanisasi pertanian, baik itu petani ataupun penyuluh, belum menguasai teknologi pertanian presisi yang masih minim. Lalu sistem data dan juga informasi. Sistem data dan informasi ini berbasis pertanian presisi belum dapat diakses secara mudah di tingkat petani. Lalu belum tersedianya rumusan teknologi dan juga level teknologi pertanian presisi. Lalu terdapat faktor kunci pendukung keberhasilan
keberhasilan penerapan teknologi pertanian presisi. Yang pertama yaitu lahan pertanian, di mana lahan pertanian yang dibutuhkan yaitu cukup luas ataupun yang sangat luas dan juga sudah tertata dengan baik. Lalu yang kedua, terdapatnya jaringan internet di lahan pertanian. Jaringan internet ini digunakan untuk menggunakan teknologi pertanian presisi yang menggunakan jaringan internet. Lalu memiliki modal yang cukup untuk membeli alsintan, berikut perangkat keras dan juga perangkat lunak serta smartphone Android. Yang keempat, literasi petani, di mana literasi petani ini haruslah yang sudah tinggi tentang teknologi pertanian presisi. Lalu yang kelima itu infrastruktur, di mana infrastruktur dan jalan ini merupakan sarana untuk berhasilnya pertanian presisi. Lalu terdapat beberapa jenis teknologi pertanian presisi di negara maju. Yaitu yang pertama ada yield monitoring teknologi. Teknologi ini memberikan informasi akurat tentang lahan, hasil tanaman, potensi ancaman, dan mengirimkan informasi tersebut ke komputer untuk dianalisis. Lalu yang kedua ada autonomous teknologi. Teknologi ini menunjukkan larikan tanaman menjadi teratur, mengatur larikan tanaman menjadi teratur, mengurangi kejenuhan kerja, biaya bahan bakar, biaya sarana produksi, dan mencegah kelebihan penggunaan pestisida. Lalu yang ketiga ada GPS, Guidance teknologi. Teknologi ini untuk mengetahui kesesuaian lahan menurut jenis tanaman, ketepatan panen, jarak, dan juga kedalaman tanam. Tata letak antar jenis tanaman, dosis pestisida, penempatan alsintan, dan ketersediaan air dari sungai, genangan air, topografi lahan, kondisi pengairan, peta produktivitas pekerja, dan juga peta iklim. Lalu yang keempat ada variable rate teknologi. Teknologi ini dapat digunakan untuk pembuatan peta spesifik lokasi dari sifat tanah yang diinginkan, penghematan penggunaan pupuk dan pestisida, peningkatan hasil karena pemupukan dan penyemprotan yang lebih efisien berdasarkan kebutuhan tanaman aktual dan variabilitas pertanian, pelestarian dan perlindungan lingkungan dari penggunaan pestisida dan pemupukan yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada automatic section control system. Teknologi ini untuk pengurangan tumpang tindih areal sehingga penghematan biaya benih, peningkatan efisiensi pertanaman secara keseluruhan, pengelolaan lingkungan, visibilitas operator selama panen sehingga efisiensi lapangan meningkat, terutama pada malam hari. Pengurangan kelelahan operator, peta yang ditanam untuk dokumentasi lapangan, penyimpanan catatan, peta yang ditanam untuk dokumentasi lapangan, penyimpanan catatan, dan penggunaan teknologi tersebut dapat dalam sistem informasi manajemen pertanian untuk layanan manajemen data lainnya. Lalu selanjutnya ada Global Navigation Satellite System Based Technology. Ini merupakan kumpulan sistem lokasi yang menggunakan satelit untuk mengetahui lingkungan pengguna dalam sistem koordinat global dan telah menjadi sistem penentuan posisi pilihan untuk teknologi pertanian presisi. Selanjutnya pengembangan pertanian presisi itu terdapat 3 faktor utama, yaitu membuat model pertanian presisi, sarana dan prasarana, serta kelembagaan dan manajemen. Yang pertama yaitu membuat model pertanian presisi. Untuk pengembangan pertanian presisi diperlukan model bisnis yang menggambarkan keterpaduan semua kegiatan dari hulu sampai ke hilir yang terintegrasi dalam satu korporasi petani. Dalam korporasi petani terdapat on-farm sebagai kegiatan utama dan beberapa kegiatan strategis pendukung lainnya. Lahan yang sudah diverifikasi kemudian akan dilakukan pemetaan untuk mengetahui kesuburan lahan, ketersediaan air, risiko gangguan hama, dan penyakit tanaman pada kegiatan usaha tani. Berdasarkan hasil pemetaan kemudian ditetapkan rekomendasi teknis dan juga rencana tanam. Setelah data petani dan juga lahan terverifikasi, kemudian dilakukan analisis pasar untuk mendapatkan persetujuan dari lembaga keuangan atau perbankan terkait dengan pemberian modal investasi dan juga modal kerja kepada petani. Pemberian modal kerja kepada petani juga memperkuat penyediaan pupuk bersubsidi. Lalu setelah modal investasi dan modal kerja terpenuhi, petani melakukan kegiatan usaha taninya dengan menetapkan
dengan menerapkan teknologi pertanian presisi. Dalam proses penerapan pertanian presisi diperlukan sarana produksi berupa benih, pupuk dan juga pestisida, alat dan mesin pertanian, dan juga perlengkapan digital. Kegiatan panen dan juga pasca panen menerapkan teknologi presisi. Hasil panen berupa produk mentah kemudian diangkut ke unit pengolahan hasil pertanian. Lalu pada tatanan empiris, model pertanian presisi dicirikan oleh adanya relasi antar komponen dalam on-farm dan juga off-farm, dan ekosistem bisnis yang berbasis digital. Kegiatan on-farm dalam pertanian presisi ditandai dengan praktik usaha tani yang dalam kegiatan yang memanfaatkan perangkat mekanisasi dan juga digitalisasi. Mekanisasi dimanfaatkan dalam pengolahan lahan dan juga kegiatan panen. Selanjutnya terdapat sarana dan juga prasarana. Sarana dan prasarana yang pertama yaitu benih dan juga bibit. Kebutuhan terhadap jenis benih dan juga bibit tergantung kepada tujuan bisnis yang dikembangkan. Benih ataupun bibit dengan kategori unggul dapat dipertimbangkan berdasarkan satu atau kombinasi beberapa aspek seperti produksi tinggi, kesesuaian lokasi, umur tanaman, lahan tahan terhadap hama dan juga penyakit, ataupun nilai jual yang tinggi. Lalu yang kedua ada irigasi pertanian. Informasi kebutuhan dan ketersediaan air tanaman maupun merupakan prasarana penting dalam tahapan awal penyediaan irigasi pertanian untuk pengembangan pertanian presisi. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membangun sarana irigasi pertanian. Introduksi teknologi modern pada irigasi dan juga drainase pertanian dan otomatisasi pengairan dilakukan melalui sensor. Lalu terdapat alat dan mesin pertanian. Selain komponen utama teknologi, alat dan mesin pertanian juga dapat merupakan sarana produksi on-farm, mulai dari pembukaan dan juga penyiapan lahan, melakukan proses tanam, perawatan tanaman dan juga panen. Selain itu juga diperlukan akses terhadap ketersediaan bahan bakar alat dan mesin pertanian berupa solar, bensin ataupun listrik. Sarana alsintan lainnya adalah berupa bengkel alsintan beserta akses terhadap spare part dari distributor. Lalu ada pupuk dan juga pestisida. Dalam pertanian presisi, pemberian pupuk kimia, pestisida dan juga obat-obatan kimia diupayakan dosisnya tepat sesuai kebutuhan. Sarana dan prasarana digital berupa sensor pengukuran dan juga sistem informasi status hara yang dibutuhkan perlu disediakan sebagai prasarana pertanian presisi. Pengembangan teknologi berbasis pertanian organik merupakan salah satu usaha yang dapat dikembangkan di lokasi pengembangan pertanian presisi. Sarana dan prasarana sertifikasi sistem usaha tani dan juga produknya perlu disiapkan melalui lembaga pengujian dan juga sertifikasi. Lalu selanjutnya ada kelembagaan dan juga manajemen. Manajemen implementasi pertanian presisi melibatkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dan juga terintegrasi dengan melibatkan semua pihak, yaitu penyedia teknologi, penyedia sarana prasarana, pendampingan teknis, pendampingan SDM, dan pembiayaan usaha melalui kredit usaha rakyat ataupun kredit komersial. Lalu yang terakhir ada off-taker, yaitu perusahaan perdagangan di Indonesia. Dalam pengembangan pertanian presisi, kelembagaan dan juga manajemen petani merupakan faktor yang krusial. Kelembagaan petani berfungsi sebagai kelas belajar, wadah kerjasama, dan unit produksi untuk mendukung pengembangan pertanian presisi. Kelembagaan ekonomi petani adalah sebagai embrio untuk tumbuh dan berkembangnya korporasi petani. Pengembangan korporasi petani merupakan salah satu faktor penting dan membangun pertanian presisi. Hal ini mengikat jumlah yang terlibat dalam pengembangan pertanian presisi cukup banyak dengan skala usaha yang kecil. Dan hampir tidak mungkin petani dapat mengorganisasikan dirinya sendiri secara efektif dan efisien dalam mengembangkan pertanian presisi secara berkelanjutan. Proses pembentukan korporasi petani melalui konsolidasi yang dimulai dari petani yang dikonsolidasi ke dalam suatu kelompok tani atau poktan. Kemudian poktan
Kemudian Poktan dikonsolidasikan ke dalam gabungan kelompok tani atau Gapoktan untuk kemudian ditransformasi menjadi korporasi tani. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.